Pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang pengukuran karakteristik umum fluida. Nah, sebelumnya kita akan belajar apa itu mekanika fluida. Tentunya Anda sudah mengambil materi kuliah mekanika fluida sebelumnya ya. Itu semester 2 atau semester 3. Mekanika fluida adalah salah satu cabang dari ilmu mekanika terapan yang mempelajari perilaku zat cair dan gas baik dalam keadaan diam statik ataupun bergerak dinamik. Ilmu ini sangat luas dan mencakup banyak hal, dari hal yang sangat kecil seperti aliran darah di pembuluh kapiler dalam tubuh kita, aliran darahnya, sampai hal yang besar seperti aliran minyak mentah melalui pipa raksasa, misalnya di Amerika, Alaska ya, yang berdiameter 1 meter dan panjangnya ratusan kilometer. Nah, semua itu dijelaskan dengan prinsip-prinsip mekanika fluida. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu fluida? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan fluida itu? Apa perbedaan antara benda padat dan fluida? Fluida itu zat cair atau gas. Kita biasanya punya gambaran umum seperti ini. Benda padat itu terasa keras, bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Sementara fluida, cairan dan gas terasa lunak, mudah berubah bentuk dan bisa mengalir. Contohnya, kita bisa bergerak bebas di udara karena udara adalah fluida yang mudah dilalui. Kita bisa menuang air ke dalam gelas karena air akan mengikuti bentuk gelas. Tetapi penjelasan keras dan lunak saja belum cukup secara ilmiah. Mari kita lihat dari struktur dan molekulnya. Nah, sekarang kita ke perbedaan molekul benda padat, cair, dan gas. Benda padat misalnya baja, beton, atau bata merah ya. Molekul-molekulnya sangat rapat dan gaya tarik kohesi antara molekulnya sangat kuat. Karena itu bentuknya stabil dan tidak mudah berubah ketika diberi gaya dari luar. Kemudian zat cair misalnya air atau minyak atau oli. Molekul-molekulnya lebih renggang dibanding dengan benda padat dan gaya tarik antar molekulnya lebih lemah. Karena itu zat cair mudah berubah bentuk tapi tidak mudah dimampatkan. Incompressible ya. Anda sudah paham tentunya incompressible. Kita bisa menuangkan ke bejana atau memaksanya mengalir melalui pipa. Kemudian gas, misalnya udara atau oksigen. Molekul-molekulnya sangat renggang dan bebas bergerak ke segala arah dengan gaya tarik-menarik molekul sangat lemah. Karena itu sangat mudah berubah bentuk dan sangat mudah dimampatkan, compressible, serta akan mengisi seluruh ruangan bejana yang ditempatkan. Nah, sekarang perbedaan berdasarkan respon terhadap tegangan geser. Nah, jadi apa perbedaan solid dan liquid fluida ya terhadap tegangan geser? Selain melihat dari struktur molekul, kita juga bisa membedakan benda padat dan fluida dari bagaimana zat itu merespon jika dikenai gaya geser atau tegangan geser. Tegangan geser itu apa? Tegangan geser itu adalah gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan benda, bukan tegak lurus ya. Benda padat jika diberi tekanan geser hanya sedikit berubah bentuknya atau deformasi, dan setelah itu berhenti berubah. Fluida jika diberi tekanan geser sekecil apapun akan terus berubah bentuk alias mengalir selama gaya itu bekerja. Maka secara ilmiah fluida didefinisikan sebagai zat yang akan terus berubah bentuknya mengalir selama dikenai tegangan geser. Nah, ada zat juga yang sulit diklasifikasikan. Ada juga zat-zat yang abu-abu, sulit dikelompokkan ke padat atau cair sepenuhnya. Contohnya apa? Contohnya lumpur, aspal, dempul, pasta gigi. Zat-zat ini berperilaku seperti benda padat jika gaya geser yang bekerja sangat kecil. Tetapi jika gaya gesernya cukup besar melampaui batas tertentu ya, zat-zat akan mengalir seperti fluida. Kenapa kita boleh menganggap fluida sebagai kontinuum? Nah, sekarang kita kontinuum. Kontinuum kan Anda sudah kita pelajari di mekanika fluida ya. Walaupun kita tahu fluida terdiri dari molekul-molekul kecil, kita tidak mungkin menganalisis satu persatu molekulnya. Maka dalam mekanika fluida kita memakai pendekatan kontinuum, yaitu menganggap fluida sebagai zat yang menyebar terus-menerus di seluruh ruangan. Misalnya,
Ketika kita mengatakan kecepatan fluida di titik ini adalah 2 meter per second, maksudnya adalah kecepatan rata-rata molekul dalam volume kecil di sekitar titik. Volume kecil sangat kecil dibandingkan ukuran sistem, tapi cukup besar dibandingkan jarak antar molekul, sehingga bisa dianggap mewakili banyak molekul sekaligus. Berapa kecil jarak antar molekul? Untuk gas pada kondisi normal itu sekitar 10⁻⁻⁶ mm atau 1 nanometer. Untuk cairan sekitar 10⁻⁷ mm. Dan berapa banyak molekul yang ada di dalam volume kecil? Dalam 1 mm kubik gas itu ada 10⁻18 molekul, sementara dalam 1 mm kubik cairan ada sekitar 10⁻21 molekul. Jadi banyakkan cairan daripada gas. Karena gas itu kan mulai renggang molekul-molekulnya. Artinya bahwa volume yang sangat kecil, jumlah molekul sangat banyak. Maka menggunakan nilai rata-rata seperti tekanan rata-rata, kecepatan rata adalah cara yang masuk akal. Nah, itulah yang dinamakan kontinuum. Dengan demikian, kita bisa mempelajari fluida tanpa harus menghitung satu persatu molekulnya. Kita anggap saja fluida itu sebagai zat kontinu atau kontinum, dan semua sifatnya seperti tekanan, kecepatan, debit berubah secara halus dan terus-menerus di seluruh bagian fluida tersebut. Tentang dimensi, kehomogenan dimensi, dan satuan. Pertama, A. Pentingnya dimensi dan satuan dalam mekanika fluida. Dalam mempelajari mekanika fluida, kita berhadapan dengan berbagai karakteristik fluida. Misalnya panjang, waktu, kecepatan, tekanan, viskositas, debit, dan lain-lain. Aspek kualitatifnya apa? Aspek kualitatifnya menjelaskan jenis sifat fluida. Misalnya apakah sifat itu termasuk panjang, waktu, dan massa dan tekanan, atau aspek kuantitatifnya memberikan angka dan satuan yang menunjukkan besarannya. Jadi ada aspek kualitatif, ada aspek kuantitatif. Supaya hasil pengukuran bisa dibandingkan dengan benar, kita membutuhkan satuan, sudah dijelaskan sebelumnya ya. Ada berbagai sistem satuan seperti MKS, meter kilogram second, atau SI, sistem internasional, yang menjadi standar internasional. Analisis perilaku fluida. Dalam mekanika fluida, hukum-hukum dasarnya sama seperti hukum-hukum yang sudah kita pelajari dalam fisika umum maupun mekanika benda padat. Oleh karena itu, pendekatan yang dipakai memiliki banyak kesamaan. Bidang mekanika fluida sendiri biasanya dibagi menjadi statika fluida dan dinamika fluida. Statika itu mempelajari fluida dalam keadaan diam, dan dinamika itu mempelajari fluida dalam keadaan bergerak. Untuk memahaminya, kita perlu mengenal ukuran-ukuran massa dan berat fluida. Ukuran-ukuran massa dan berat fluida antara lain satu kerapatan atau densitas. Kerapatan adalah massa fluida per satuan volume, ρ sama dengan M per V. Contoh kerapatan air itu 1000 kg per meter kubik. Kerapatan itu menjelaskan seberapa rapat sebuah fluida dalam volume tertentu. Pada zat cair, kerapatan tidak terlalu dipengaruhi oleh tekanan dan suhu, kecuali jika suhunya sangat tinggi atau rendah. Itu kerapatan ya. Kemudian ukuran lainnya berat jenis atau specific weight. Tulisannya hampir Y ya, kita bacanya gamma. Gamma itu sama dengan berat fluida per satuan volume. Jadi berat jenis adalah berat fluida per satuan volume. Gamma sama dengan ρ per G. Ρ-nya itu kerapatan, G-nya percepatan gravitasi, biasanya 9,81 meter per second kuadrat di permukaan bumi. Satuannya apa? Satuannya Newton per meter kubik. Berat jenis dipakai untuk menjelaskan karakter berat suatu sistem fluida. Jadi, jika kerapatan menggambarkan massanya, maka berat jenis menggambarkan gaya beratnya. Nah, sekarang setelah itu viskositas atau viscosity mu. Kerapatan dan berat jenis hanya menunjukkan beratnya fluida, tetapi tidak menjelaskan bagaimana fluida mengalir. Padahal dua fluida dengan kerapatan hampir sama bisa punya perilaku aliran yang sangat berbeda. Contoh air dan minyak, keduanya hampir sama kerapatannya,
tetapi minyak mengalir lebih lambat karena lebih kental. Disinilah sifat viskositas penting. Nah, viskositas itu adalah ukuran hambatan dalam fluida untuk mengalir. Fluida dengan viskositas rendah, misalnya air, mudah mengalir, disebut encer. Kemudian, fluida dengan viskositas tinggi, misalnya madu atau oli, itu sulit mengalir, disebut kental. Kemudian, kemampu mampatan fluida atau kompresibilitas. Compressibility bisa juga disebut. Pertanyaan penting dalam mekanika fluida. Apakah volume suatu fluida bisa berubah jika tekanannya berubah? Nah, sifat ini disebut kompresibilitas. Zat cair itu sulit dimampatkan, artinya volumenya hampir tidak berubah meskipun tekanannya besar. Kemudian gas itu mudah dimanfaatkan, volumenya bisa berubah banyak jika tekanannya berubah. Untuk mengukur sifat ini digunakan besaran disebut modulus bulk modulus, ya kan? EV, ya kan, itu sama dengan min V dikalikan dP per dV. dP itu perubahan tekanan, dV itu perubahan volume. Tanda minus menunjukkan bahwa peningkatan tekanan menyebabkan penurunan volume. Satuan SI untuk bulk modulus, ya, modulus borongan itu sama dengan Newton per meter kuadrat atau sama dengan Pascal. 1 Pascal itu ya 1 Newton per meter kuadrat. Sementara 1 ATM itu sama dengan 1,01325 kali 10⁵ PA, dan ada 1 bar. Semakin besar nilai bulk modulus, semakin tidak mampu dimampatkan fluida tersebut. Jadi kalau EV-nya itu semakin besar, ya, bulk modulusnya semakin besar, maka benda itu semakin tidak mampu dimampatkan, semakin jauh untuk dimanfaatkan. Misalnya apa? Misalnya cairan. Nah, zat cair itu dianggap sebagai incompressible, tidak termampatkan dalam banyak perhitungan teknik. Sementara gas itu dianggap kompresibel.